Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doanya. Semuanya siap doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak absen dulu ya, sekaligus Bapak mau kenalan sama anak-anak semua. Adilah Harisma, masuk ya. Alwa Pratama, Alwa Yudhistira. Rumahnya di mana, Nak? Ketua desa ya. Amirul Rahmat. Ada Amirul Rahmat? Masuk ya. Aldi Febrio. Masuk. Syifa Marsanda Zahra. Dani Pratama. Gina Jenita. Dwi Anggraini. Elsa Sahrani. Erina Fitri. Irsa Dinata. Jessica Aprilia. Jitu Nuryadi. Johan Setiawan. Julia Putri. Jaya Safira. Mungkin dari yang di ujung, mungkin dari ketua kelasnya belum bisa kenalan. Perkenalkan, nama saya Sekian Sari. Ya, alamatnya di mana? Ya, selanjutnya. Bawah aja nggak apa-apa. Nih, gua ada. Ayo Aldo. Perkenalkan, nama saya Aldo Yudhistira. Kepala desa. Oke. Yuk. Yuk, lanjut di depannya. Nama saya Robin Irawan. Dari mana deh? Ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Karedi. Alamat Garut. Ya. Di mana anak? Yang berapa tuh? Ya, bentuknya. Nama saya Rizka di mana desa? Ya. Yuk. Ya udah pada kenal semua ya. Mungkin Bapak nggak bisa ingat satu persatu, mungkin nanti seiring berjalannya waktu bisa ingat semua semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bisa nggak kira-kira kita nyanyi lagu Indonesia Raya? Ada yang mau memimpin depan? Ayo cewek biasanya. Ayo nggak apa-apa, jangan malu-malu. Bapak
paling suka sama anak yang berani gitu. Meskipun dia salah, walaupun dia kan kita semua kan lagi sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita semua dalam proses belajar. Nggak apa. Saya Pak, ini Pak mungkin 2 jempol Bapak kasih. Ayo siapa yang mau? Apa Bapak tunjuk? Bisa nggak jadi dirijen? Bisa? Ya coba. Ini saya yang di depan. Nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Kalau nyanyi Indonesia Raya itu berdiri semua. Ya mungkin Anissa coba dibaca dari gerhana matahari sampai bumi sampai titik. Yang lainnya menyimak ya. Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak untuk bulat atau bahkan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Ya, coba selanjutnya Aldo. Gerhana matahari sampai gerhana matahari total. Lanjutannya tadi Aldo.
Ya, sebelumnya nggak asing lagi ya dengar kata gerhana matahari. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum apa sih gerhana matahari itu? Ya, sebelum kita bahas lebih dalam, gerhana matahari itu peristiwa saat matahari ini tak tampak utuh. Kenapa? Jadi pada saat gerhana matahari, bulan ini kan, ini bulan ya, ini bumi. Bulan ini memiliki sifat, bulan ini berevolusi. Tahu tidak berevolusi itu seperti apa? Berevolusi itu bulan mengelilingi bumi. Terus kalau revolusi bumi, bumi mengelilingi matahari. Itu yang dinamakan dengan revolusi. Jadi ketika pada saat bulan berevolusi, tepat pada siang hari, misal nih sekitar jam 12 siang atau jam 1 siang nih, tepat sekali bulan ini berevolusi di hadapan matahari, sehingga matahari ingin menyinari bumi tertutup oleh atau terhalang oleh bulan. Makanya mataharinya tidak tampak, tertutup oleh bulan. Itulah yang dinamakan dengan gerhana matahari. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Ya, sebelumnya siapa sih orang pertama kali yang mengamati gerhana matahari? Jadi, dan di negara mana pengamatan itu terjadi? Gerhana matahari fenomena alam ya yang terjadi pertama kali di Prancis pada tahun 1706. Gerhana matahari terjadi pada di mana tadi? Prancis. Pada tahun berapa tadi? Ayo, masih ada yang ingat? 1706 tahun 1706. Kira-kira anak-anak semua udah lahir belum? Belum ya? Nah, 9 tahun kemudian setelah tahun ini, itu seorang ilmuwan bernama Edmund Halley setelah 9 tahun kemudian Edmund Halley lihat nggak tulisan keluar? Lihat ya. Nah, setelah tahun 1706, setelah terjadinya gerhana matahari di Prancis, terus seiring berjalannya waktu, seorang ahlian Edmund Halley ini memprediksi dan mengamati gerhana matahari pada tahun 3 Mei 1715. Pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 3 Mei tahun berapa tadi? Ada yang ingat? 17. Ini kan pertama kalinya. Setelah 9 tahun dari tahun ini tahun berapa jadinya? Coba 6 ditambah berapa biar jadi 15? Ayo, ada yang bisa jawab? 9. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Berapa? Ayo. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Bapak paling suka sama anak yang berani mencoba meskipun itu salah. Ya, coba. Berapa? 15 pada tahun 1715. Nah, pada saat itulah jadi mungkin anak-anak semua bisa ditulis nggak apa-apa. Sambil Bapak jelasin, sambil tulis nggak apa-apa.
Oke, kembali lagi ke pengertiannya. Dari pengertian, ada yang bisa ini nggak? Bisa jawab nggak? Pengertian sederhana dari gerhana matahari. Di buku ada kok. Pengertian sederhana aja. Nanti kalau ada orang yang tanya pengertian gerhana matahari itu seperti apa sih? Jadi anak-anak semua bisa menjawab gitu. Ada yang tahu nggak? Di buku ada loh itu. Yang sudah dibaca oleh Anissa tadi. Yuk, tadi Anissa baca yang mana? Coba dibaca bukunya. Jadi kalau kita bicara tentang gerhana matahari, nanti kalau seandainya ada soal ataupun ada pertanyaan dari orang sekitar bilang gerhana matahari itu apa sih yang maksud dengan gerhana matahari? Jadi jawabnya gerhana matahari itu adalah ketika bumi, bulan dan matahari berada pada garis lurus. Bulan menutupi matahari untuk menerangi bumi. Itu singkatnya. Terus Pak, apa nih perbedaan antara gerhana matahari dan juga gerhana bulan? Ya, untuk perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan itu fenomena alam di mana posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari adalah fenomena di mana bulan berada di bumi dan matahari dan bulan membayangi bumi. Ya, paham nggak sampai sini? Ada yang tahu nggak kenapa bulan itu mempunyai cahaya? Kenapa? Ayo. Kita sedikit menyinggung tadi kan tema kita tentang gerhana matahari ya. Matahari. Kita mungkin bahas sedikit tentang bulan. Kenapa bulan ini punya cahaya? Karena bulan ini mendapat pantulan cahaya dari matahari. Makanya dia mempunyai cahaya. Terus Pak, ini kan gerhana matahari nih Pak. Gimana kalau seandainya gerhana bulan? Gimana tuh? Jadi yang dinamakan gerhana bulan tuh matahari, bulan, bumi. Itu yang dinamakan dengan gerhana matahari. Sedangkan kalau gerhana bulan, posisi bulannya nggak di sini, tapi posisi bulannya itu ada di belakang matahari. Nah, ketika bulan ingin mendapatkan pantulan dari cahaya matahari, tetapi dihalangi oleh bumi, maka itu bulannya gelap, nggak dapat pantulan cahaya dari matahari. Inilah yang dinamakan dengan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari ingin memberikan cahaya kepada bumi, tetapi dihalangi oleh bulan. Ya, paham sampai sini? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba buka halaman 58. Nah, di situ ada 3 poin tuh, berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan. Gerhana terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Dan yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan gerhana matahari total? Kenapa? Karena bulan menutupi bumi secara total atau secara keseluruhan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan gerhana matahari sebagian? Ya, benar. Karena bulan menutupi bumi cuma sebagian nih. Misalnya posisi bulannya nih udah nggak di sini lagi. Di sini kalau
Kalau mataharinya kalau bulan berada di sini sudah matahari ini sudah gerhana matahari total. Tapi kalau bulannya sudah di sini, misalnya cuma ada di sini, berarti cahaya ini cuma sudah nyampe di bumi, tapi tidak seutuhnya gitu. Bisa dilihat di gambar pada halaman 58. Terus gerhana matahari cincin itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan gerhana matahari cincin? Ya, untuk gerhana matahari cincin ini, kenapa dinamakan gerhana matahari cincin? Karena posisi bulan ini titik terjauh dari matahari. Misal nih, ini gerhana matahari sebagian ya, ini total. Sedangkan kalau cincin ini bulannya hanya bergeser dikit, sehingga tuh masih ada celah cahaya. Makanya bisa seperti cincin itu, bisa dilihat gambarnya. Paham nggak? Nah, ya. Nanti Bapak jelasin nggak paham lagi. Apa nanti Bapak tanya nih? Mau nggak Bapak tanya satu-satu? Biar paham ya materinya ya. Bapak mau nanya sama itu deh, yang pakai peci. Maaf Bapak nggak tahu namanya, jadi Bapak panggil aja. Siapa namanya? Apa? Nawang. Oh ya. Sama Nawang. Coba Nawang, apa sih Nawang yang dimaksud dengan gerhana matahari? Singkat saja, nggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan gerhana matahari? Bulan? Iya. Nah, mungkin dari temannya ada yang ingin menambahi atau mempunyai jawaban lain? Ya, coba. Halo. Bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Gimana? Bagian bulan. Bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oh ya, benar. Dari teman-temannya lagi, ada yang ingin punya jawaban lain? Yang cewek? Tidak apa. Mungkin ada yang beda, meskipun hanya beberapa jawabannya, mungkin ada yang bedanya, tidak apa-apa. Gak ada? Sudah cukup? Paham sampai sini? Paham? Yang cewek paham? Paham. Jadi Bapak ulangi lagi ya, bicara tentang gerhana matahari. Jadi gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingganya bayangannya jatuh ke permukaan bumi. Itulah yang dinamakan dengan gerhana matahari. Mungkin kita lanjut ke pembelajaran kedua ya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Buka halaman 59. Udah? Ya. Itu ada mengidentifikasi informasi pada teks notifikasi. Ya, mungkin ada yang bisa baca? Maksudnya ada yang mau membaca fenomena gerhana matahari itu. Mungkin ini deh yang depan deh. Yang depan baca nah. Fenomena gerhana matahari. Ya, itu sampai beberapa menit saja. Yang lain menyimak ya. Salah satu hal yang terjadi selama bulan lalu sehari di suatu wilayah adalah fenomena atau peristiwa gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan salah satu keadaan di mana dapat waktu matahari menyinari permukaan bumi. Matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah terjadi di mana matahari tertutup
Cukup. Aldo, lanjutannya Aldo. Ya, nyampe mana tadi? Lanjutannya. Ketika gerhana matahari tersebut terjadi, kondisi permukaan dunia akan jelas membuka. Meskipun gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, atau sore hari, namun kondisi permukaan bumi yang mengalami gerhana matahari akan seperti malam hari, ketika sinar matahari terhalang saat menyinari bumi. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri ketika terjadi gerhana matahari. Selain tampak seperti malam hari, gerhana matahari juga hanya berlangsung relatif singkat, yaitu hanya beberapa menit saja. ke Alisa lanjutannya. Alisa kamu bahwa melihat gerhana matahari dengan mata terbuka sangat tidak dianjurkan. Melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Untuk melihat gerhana matahari dengan aman, kita membutuhkan alat-alat pelindung mata seperti kacamata khusus anti radiasi, teleskop, aturan permukaan air yang tenang, atau melalui siaran televisi. Ya. Udah nyimak semua kan ya. Jadi di dalam cerita ini bisa kita tarik kesimpulan ataupun sebuah rangkuman. Jadi kalau anak-anak semua ada gerhana matahari, itu jangan langsung dilihat ya, pakai mata secara langsung karena itu berbahaya bagi matanya. Jadi matanya rusak, bisa menggunakan alat pengaman seperti kacamata yang gelap. Dan juga di dalam cerita ini juga sudah dijelaskan meskipun gerhana matahari ini terjadi pada siang, pada pagi hari, pada sore hari, maka sekitaran bumi ini bakal terasa ataupun bakal cuacanya gelap. Sebelumnya ada yang tahu nggak gerhana matahari ini berapa tahun sekali sih terjadi? Satu tahun sekali. Ada yang berapa? Berpuluh-puluh tahun. Ya. Ya, ada yang bisa nebak? Berapa nebak? Pak, dua tahun Pak. Berapa? Ya, berapa ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi rata-rata gerhana matahari ini terjadi setiap 18 bulan sekali. Pada bumi ya, pada bumi. Tapi misal nih, tetapi untuk tempat yang sama, misalnya di negara bumi terjadi gerhana matahari, misal di negara bumi terjadi gerhana matahari total, dan untuk terjadi gerhana matahari total lagi di bumi ini kira-kira 360 hingga 410 tahun yang akan datang baru terjadi lagi di negara bumi ini tempat yang sama. Tetapi di seluruh dunia ini berapa tahun sekali sih? Itu 18 bulan sekali. 18 bulan itu berapa tahun? Ada yang tahu? 18 bulan berapa tahun? Ya, benar, 1 tahun setengah. Ya, kita sudah belajar tentang gerhana matahari. Tadi kita sudah belajar tentang gerhana bulan ya beberapa. Dan juga kita sudah mengidentifikasi informasi yang ada pada suatu cerita. Dari pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum Bapak akhiri? Nggak ada? Benar nih, nggak ada? Berarti nanti kalau udah ada pertanyaan dari temannya, udah ada pertanyaan dari soal ataupun dari masyarakat sekitar, udah bisa dijawab ya? Insya Allah. Ya, mungkin boleh dibereskan alat tulisnya. Ketua kelas, kumpulkan bukunya ya.
dulu Mas Ning. Sebelum kita mulai kita jargongan dulu yuk. Kalau Bapak bilang selamat pagi, semangat, luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Sudah Islam semua kan? Ingat gimana? Semangat, luar biasa, luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, ingat? Semangat, luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat. Tidak kompak. Ulang. Semangat, kuatin guys suaranya. Semangat. Luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Selamat pagi. Bukan selamat, guys. Semangat tuh. Fokus. Udah pada sarapan belum? Udah? Harusnya fokus dong. Ya, kalau yang belum, besok kalau sebelum berangkat sekolah, sarapan dulu ya. Kenapa? Karena sarapan itu bisa membuat kita fokus dalam pembelajaran. Semangat. Luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ingat? Ya. Selamat pagi. Sebelum pulang Bapak ada games nih. Mau main games dulu atau pulang? Yang cewek? Mau main game dulu? Jagoannya dulu geng, yang kompak. Dia langsung game. Masa jagoan aja nggak kompak mau main game? Jagoan dulu ya. Kalau jagoannya kompak, kita main game sekali. Ya. Selamat pagi. Semangat. Luar biasa. Ada game nih. Mau main game apa nih sebelumnya? Mungkin ini lebih ke fokus ya. Jadi Bapak ada game nih. Ini kan ada dua ya. Bapak bagi menjadi dua. Yang satu khusus cowok, yang satu khusus cewek. Ini tim satu, yang cowok tim satu, yang cewek tim dua. Perhatikan tangan Bapak. Mungkin teman-teman semua ada semua udah pada tahu ya gamenya, tapi nggak apa-apa nih kita lakuin lagi di sini. Kalau tangan Bapak jatuh, yang tim cowok tepuk tangan satu kali, ya. Kalau tangan Bapak jatuh di sebelah kiri, berarti kalau di anak-anak semua yang cewek sebelah kanan ya posisinya ya, itu anak-anak yang cewek tepuk 2 kali. Kita coba ya. Perhatikan tangan Bapak. Perhatikan tangannya juga siap-siap untuk menepuk. Khusus yang cowok dulu. 1 kali aja. Kompak ya? Nah, belum jatuh. Kompak. Tunggu jatuh dulu. Kalau masih belum jatuh jangan. Tunggu posisi tangan Bapak lurus. Ya. Coba. Belum. Nah, kurang lebih seperti ini. Posisinya tangannya benar-benar lurus ya. Untuk yang cewek ya. Kalau cewek 2 kali. 2 kali ya. 2 kali aja. Ya. Nih cewek kompak nih ceweknya nih. Tak salah. Yang cowok nih. 2 kali. Ya. Kita mulai ya. Kita coba dulu. Belum mulai. Kita coba dulu. Perhatikan tangan Bapak. Fokus dengan instruksi masing-masing. Ketika ada instruksi tangannya jatuh di bagian cowok, tepuk tangan 1 kali. Untuk yang cewek, tepuk tangan 2 kali ya. Fokus. Hanya tertuju pada tangan Bapak. Ya, mungkin kita kena terbatas
waktu ya. Mungkin udah kita cukupkan saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya. Ketika ada pembelajaran seperti ini, ada materi seperti ini, anak-anak semua bisa menjawab. Ya, ketua kelas boleh dipimpin coba untuk kita pulang. Semuanya siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan. Ya.